Depresi lebih membunuh daripada coronavirus. Ayo kita bahas di rekaman singkat. Seperti pendapat gue yang tadi di awal, menurut gue depresi itu lebih membunuh daripada coronavirus. Kenapa? Sebelum gue jelaskan kenapa, ada baiknya gue cerita dulu, atau lebih tepatnya pengalaman gue tentang COVID-19 ini. Beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 28 Agustus, gue ngadain acara kantor yang bersifat live streaming gitulah. Oh ya, by the way, for information, gue kerja di satu tempat yang sama nyokap gue. Singkat cerita, setelah acaranya itu selesai, yang dimana acaranya itu sudah diperhitungkan dengan baik, sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik, pokoknya semua peraturan-peraturan pemerintah sudah kita jalankan. Ternyata beberapa hari setelah acara, kita dapat kabar bahwa MC dari acara itu positif COVID. Sontak semua satu karyawan kantor gua panik semua, termasuk nyokap gua. Karena gimana pun juga itu COVID yang penyebarannya itu sangat mudah gitu kan. Udah gitu, untungnya kantor gua mengambil tindakan yang sangat bijak dan cepat, yaitu mengadakan swab test dan rapid test di kantor. Sambil menunggu jadwal rapid dan swab test, gue memutuskan untuk tidak kembali ke rumah karena gue berpikir di rumah gue ada bayi dan itu sangat riskan bagi gue untuk pulang ke rumah. Karena kan gue juga nggak tahu ya gue ini positif apa enggak, jadi gue nggak bakal balik ke rumah sampai hasil dari tes diri gue sendiri itu keluar dan hasilnya negatif. Di satu sisi gue sebenarnya rada bingung sih, karena kenapa? Karena dari pihak kantor memutuskan gue untuk rapid test. Padahal gue ngerasa walaupun gue nggak kontak langsung dengan MC, tapi gue di situ di satu ruangan yang sama dengan MC, apalagi ruangannya ber-AC, dan itu sangat mudah sebenarnya untuk terpapar COVID-19 ini sendiri. Tapi ya kalau udah keputusan kantor mau gimana lagi, namanya dibayarin kan, so gue jalanin aja. Hari dimana rapid test tiba, gue sama nyokap gue sangat excited, tapi sekaligus deg-degan juga sih, nggak tahu hasilnya kayak gimana. Ya akhirnya gue jalanin walaupun gue takut banget sama jarum. Hasilnya pun keluar dan kedar Allah, ternyata gue sama nyokap gue itu hasilnya reaktif. Jujur di situ gue biasa aja, tapi di satu sisi nyokap gue yang kondisinya udah tua sangat shock, kayak nggak percaya gitu. Ketika gue tahu ini reaktif, gue nggak panik karena gue udah tahu apa yang dimaksud reaktif gitu. Karena rapid test itu ya lu boleh tanya kemanapun, itu tidak menjamin kalau lu tuh positif gitu loh. Karena rapid test itu hanya untuk mengukur imun dalam tubuh lu aja gitu. Dan ketika lu lagi nggak sehat, ketika lu lagi kurang istirahat, itu jelas lu pasti hasilnya reaktif. Nah mungkin aja nyokap gue karena sibuk acara kemarin ngurusin acara, dia karena emang kurang istirahat hasilnya reaktif. Nah kalau gue mungkin karena ya gue sibuk push rank. Akhirnya gue semakin mantap untuk tidak pulang ke rumah karena gue harus menjaga keluarga gue tetap safe. Nah di situ adalah momen yang menurut gue tuh akhirnya gue tahu ya, nggak enaknya dari COVID-19 ini bukan sakitnya, bukan dari gejala-gejalanya, tapi ya dari ini, pisah dari orang-orang yang kita sayang. Dan alhamdulillah ketika gue dinyatakan reaktif sama nyokap gue, badan gue sama badan nyokap gue tuh alhamdulillah sehat-sehat aja. Dan teman-teman gue yang dinyatakan positif pun masih sehat-sehat aja, nggak ada gejala-gejala yang aneh-aneh atau kita biasa sebutnya sebagai OTG, orang tanpa gejala. Setelah dapat hasil reaktif itu, kantor memutuskan gue sama nyokap gue untuk kembali ikut tes, yaitu swab test. Nah untuk swab test ini sendiri adalah menurut gue ya pengalaman yang nggak bisa gue lupain. Karena yang udah gue tanya-tanya sama teman-teman gue yang udah ngelakuin swab test, gimana sih rasanya swab test gitu, gimana, nggak apa-apa kok, cuman geli-geli dikit, ada yang ngomong kayak gitu. Tapi ada yang bilang iya sakit sih sedikit, oke lah. Tapi ada yang bilang juga sakit banget kak gitu kan. Oke, satu hari sebelum swab test, gue mencoba untuk latihan dengan cara gue masukin bat cotton ke hidung gue. Oh ternyata fine aja, nggak sakit kok gitu, malah geli-geli enak. Dan ternyata setelah gue mengalami sendiri yang namanya swab test, wow rasanya sangat tidak terlupakan.
Karena apa yang dikatakan orang lain bilang katanya biasa aja, nggak sakit, cuma geli-geli. Yang gue rasain beda, yang gue rasain itu sakit banget. Nggak tahu ya apa karena ini secara umum gitu ya, karena gue rapid test gitu secara umum. Jadi tempatnya itu ya, kalau kalian bisa bayangkan, tempatnya itu cuman ibu-ibunya yang ngetes itu ada di satu kotak. Dan dia udah masuk ke apa ya, tangannya itu masuk ke ya pokoknya kayak belalai gitu lah untuk nyatu sama ruangannya itu supaya dia tidak terkontaminasi. Habis itu dia tusuk-tusuk orang dari dalam gitu. Jadi kita cuma berdiri di luar, udah ngasih botolnya, kita ditusuk. Nah posisinya dia ini duduk, sementara waktu di kantor yang duduk itu adalah pasiennya, dia berdiri. Jadi posisinya beginilah gitu kalau kurang lebih ya. Tapi sementara waktu gue giliran dapet tes swab, gue yang berdiri, yang ngetesnya duduk. Jadi kayak ngegal jambu gitu guys. Jadi bener-bener rasanya sakit, perih, sampai-sampai ketika udah di kodok-kodok kayak gitu, gue ngerasa bener-bener ngeliat itu bat cotton masuk ke hidung gue kali, sampai tembus ke tenggorokan. Ya itu sih pengalaman gue, tapi bukan berarti kalian harus takut, karena kan tes swab ini penting gitu. Selama nunggu hasil tes swab, jujur gue sama nyokap gue deg-degan, tapi gue nggak cuma deg-degan, gue coba cari tahu sama teman-teman gue yang dokter, sebenarnya apa sih virus corona ini. Oke, nanti gue jelasin di belakangnya. Setelah hasilnya keluar, alhamdulillah hasil tes gue ternyata negatif. Tapi qadarullah lagi, ternyata hasil tes nyokap gue positif. Di satu sisi gue tenang, tapi di satu sisi gue juga resah. Tapi gue gak mau menunjukkan keresahan gue itu kepada nyokap gue. Pertama, karena dia cewek. Kedua, karena dia juga udah tua. Pasti pikirannya ya, kalian ngerti lah, ke arah-arah situ lah. Dan ketika dengar kabar ternyata nyokap gue juga positif, di situ nyokap gue langsung lemes, langsung diem, langsung kayak ya udah pokoknya pikirannya tuh mungkin udah macem-macem kali ya, kayak ya udah dia nggak tahu mesti ngapain lagi, padahal dia udah tidur terpisah sama ade sama gue juga gitu loh. Pokoknya dia udah bener-bener bingung lah gimana ngadepin ini, sementara dia ngerasa dia nggak sakit gitu loh. Di situ gue ngasih semangat ke dia. Gue ngasih semangatnya pun kayak gini loh, gue tahu nyokap gue itu orangnya mirroring, artinya kalau misalnya kita sedih, dia juga bakal sedih. Artinya kalau kita khawatir, ngasih nasihatnya, ngasih semangatnya, dia juga bakal ikut khawatir. Nah, gue di sini berusaha untuk tidak sama sekali khawatir sama dia. Artinya kayak pas dengar dia positif, gue cuma bilang, oh ya udah, kalau positif ya udah tinggal tunggu aja 14 hari, habis itu swab lagi. Dengan gitu aja. Ya alhamdulillah ternyata cara itu sangat berfungsi untuk nyokap gue, karena gue ngerti banget nyokap gue kayak gimana. Akhirnya kita ngejalanin proses dimana kita isolasi mandiri. Di situ gue juga tidak memutuskan untuk langsung pulang, karena gue ngerasa banget kalau nyokap gue tetap butuh dukungan gue. Dan karena gue udah nanya-nanya sama teman gue gimana nih COVID-19 ini, jadi gue nggak terlalu gue nggak terlalu takut banget lah untuk nemenin nyokap gue gitu, walaupun isolasi di rumah, karena dari dokter pun untuk menganjurkan kita untuk isolasi di rumah. Jadi kerjaan gue sama nyokap gue gue bener-bener keluar pagi itu cuman jam 10 dan 15 menit, habis itu masuk lagi. Dan di rumah pun kita semua pakai masker, nyokap pakai masker, gue pakai masker, makanan di piring yang berbeda, semuanya pokoknya sendiri-sendiri, nggak di satu piring sama. Dan kita tidurnya juga tepat waktu sekarang, jadi habis sholat isya jam 9, jam 10 udah langsung tidur. Pokoknya semua serba teratur, semua serba menjaga kesehatan. Yang biasanya nyokap gue minum es pun langsung gak minum es. Alhamdulillahnya gue punya teman-teman kantor yang sangat-sangat baik banget. Ketika dengar kabar ternyata dari gue reaktif dan nyokap gue reaktif aja, itu banyak banget yang ngirimin makanan, obat-obatan, vitamin-vitaminan, dan sampai uang pun dikirimin juga. Alhamdulillah, thanks guys. Sampai 14 hari berlalu, terus akhirnya nyokap gua tes swab hasilnya negatif juga. Akhirnya kita semua baru tenang. Nah, kira-kira itu cerita singkat apa yang gua alami tentang COVID. Tapi yang gua mau tekankan adalah sebenarnya apa yang gua rasain
ketika gue mengalami atau menjalani isolasi mandiri ini. Pertama, ketika gue lagi dalam keadaan reaktif atau status gue reaktif, gue banyak banget dapat support dari teman-teman gue. Jujur gue seneng, tapi nggak senang-senang banget. Kenapa? Mungkin karena gue orang yang introvert ya, dan badan gue sehat. Ketika orang lain ngasih lo perhatian, ngasih lo semangat, sesuatu hal yang dia berikan, tapi lo ngerasa gue nggak kekurangan ini gitu, kayak dia bilang semangat ya Mas Raka, cepat sehat, semoga cepat sembuh segala macem. Tapi di satu sisi ya gue tetap balas sih, terima kasih bla 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 gitu. Tapi di satu sisi gue ngerasa gue kok nggak sakit ya. Gue tuh kayak lagi jujur, gue tuh lagi ngerasa kayak disumpahin lu, hati-hati lu mati bentar lagi lu, tapi lu harus tetap semangat. Kayak gue lagi ngerasa itu yang lagi gue rasain. Nggak tahu ya tapi kalau orang lain kayak gimana, tapi itu yang gue rasain karena gue ngerasa gue sehat kok, gue nggak kenapa-napa kok gitu. Gue juga ya udah kalau misalnya ada virus pun gue masih sehat gitu. Gue juga berusaha sehat. Tapi ketika dapat semangat yang seolah-olah kita dalam keadaan sekarat, itu menurut gue sesuatu hal yang gue nggak ngerti sih jelasnya kayak gimana. Tapi kalau nyokap gue seneng sih diperhatiin kayak gitu. Dia sampai sering banget nangis karena dia nggak percaya kalau banyak banget yang perhatian sama dia, banyak banget yang sayang sama dia, banyak banget yang pokoknya banyak banget bantuan yang datang ke kita deh. Nah cuman ada sisi negatifnya nih. Ketika nyokap gue, apalagi ya dari ini sebelum positif, ini reaktif aja. Ketika gue ngaduin untuk ke RT RW kalau misalnya kita tuh lagi dalam apa sebutannya itu orang dalam pantauan ya, ODP, orang dalam pantauan, itu tuh dari tetangga dari ini ngelihat kita tuh jadi beda gitu, kayak jadi sinis, jadi kayak jijik, kayak apa. Nah menurut gue itu tuh salah satu yang buat kita makin sakit. Nah karena nyokap gue ini orangnya baper ya, lu tau ya, cewek baper, itu sangat-sangat berarti. Perhatian kayak gitu tuh sangat-sangat berarti. Di satu sisi banyaknya semangat itu sangat berarti banyak bagi dia, tapi di satu sisi banyak banget yang nganggap dia tuh kayak apa ya, penyebar virus, padahal kan dia juga nggak mau dapet ini gitu. Dan itu impact banget ke dia gitu. Dia akhirnya jadi nggak mau keluar lagi karena dia nggak mau jemur lagi, dia karena jadi pokoknya jadi segala macamnya jadi kepikirannya enggak gitu. Kalau misalnya gue sama adik gue nggak nyemangatin dia untuk ya udahlah, kita kan juga yang penting pakai masker, dia pakai masker ya insya Allah nggak kenapa-napa, dan kita pun jaraknya jauh, dan itu pun di luar, dan kita keluar bukan untuk main, kita keluar untuk jemur gitu loh. Jadi nggak usah khawatir sama yang kayak gitu-gitu. Pokoknya gimana caranya gue semangatin dia supaya dia nggak mikir macam-macam dan imun dia tetap naik. Walaupun dia juga sehat-sehat aja sih. Karena gue nanya sama temen gue yang dokter ya, satu-satunya kelebihan atau kelebihan yang paling berarti dari virus COVID-19 ini cuma satu, yaitu penyebarannya yang mudah dan cepat gitu. Jujur gue sendiri bingung sih, kenapa ya banyak banget sampai ada yang meninggal, banyak banget kasus yang meninggal karena jantung ternyata disebutnya karena COVID, karena paru-paru disebutnya karena COVID pas meninggal, karena diabetes disebutnya karena COVID. Apakah mereka meninggal terus abis itu mayatnya diotopsi ternyata ada virus itu terus disebut dengan dia meninggal karena COVID gitu? Nah gue sampai berpikir ke situ karena logika gue jalan kayak gini guys. Kalau misalnya benar-benar virus ini sangat-sangat berbahaya, harusnya nyokap gue atau teman-teman gue yang udah kena virus harusnya nggak fine-fine aja dong. Kalau misalnya udah kena, pasti harusnya ada batuk, ada pusing, atau ada sesak napas. Tapi kenapa mereka masih sehat-sehat aja? Alhamdulillah ya. Artinya gini maksud gue, berarti virus ini tidak menyebabkan sakit juga dong. Kenapa kok ada yang ketempelan tapi nggak sakit? Sementara kan kayak misalnya kayak demam berdarah, itu kan kalau misalnya orang udah dipastikan positif demam berdarah ya dia adalah trombositnya naik segala macam, ada gejala-gejala yang dialami gitu. Tapi kena virus ini enggak gitu. Nah di situ logika ini nggak tahu ya ini benar apa enggak, tapi ini gue sebutnya logika bodoh gue. Karena logika bodoh gue itu, gue menarik kesimpulan ya udah gue nggak usah khawatir, intinya gitu. Selain itu bisa menenangkan hati gue, itu juga bisa meningkatkan
imunitas gue sendiri. Jadi yang gue cuma jaga adalah gimana cara supaya gak menyebarkan virus ini ke orang lain. Itu aja sih. Jadi pesan gue buat kalian yang lagi menderita COVID-19 ini atau lagi menjalani isolasi mandiri, baik kalian belum keluar hasil tes swabnya ataupun sudah, kalian gak usah khawatir. Selama pemikiran kalian masih sehat, maksudnya masih ingin sembuh, insya Allah sih imun kita masih tinggi, insya Allah itu tuh cuman ya lewat begitu aja gitu. Dan buat kalian yang tahu kalau ada di sekitar kalian ada virus COVID-19, gak usah gak usah nyinyir, apalagi paling bahaya tuh nyinyir tuh. Gak usah nyinyir, ih awas ketemu dia nanti ketularan, ih awas gitu. Sekarang kalau misalnya lu gak mau ketularan, ya lu cukup membentengi diri lu sendiri aja, karena virus ini menyebar lewat saluran pernafasan. Ya lu pakai masker ya. Lu kalau nyinyir tapi lu gak pakai masker, sama aja lu bodoh namanya. Kalau lu udah tahu itu bahaya dan lu tidak memprotek diri lu sendiri, ya apalagi gue sebutnya selain bodoh. Intinya kalau ada tetangga atau ada teman lu yang kena musibah ini, tetap semangatin aja, tetap kasih dia motivasi, terus ingetin minum vitamin. Karena gue berpikir ya, salah satu penyebab orang yang gak selamat dari COVID-19, akhirnya membawa dari penyakit-penyakit dia yang lama atau penyakit-penyakit dia yang sudah ada ini adalah karena depresi, guys. Kenapa depresi? Dari sini dia udah berpikir, apa yang gue rasain ya, kalau gue yang gue rasain ketika gue ngejalanin isolasi mandiri adalah gue jadi nggak bisa leluasa kemana-mana, terus gue jadi nggak bisa leluasa ketemu temen-temen, nggak bisa ketemu saudara-saudara, atau yang paling parahnya adalah gue nggak bisa ketemu anak istri gue yang gue kangen banget dan ngerasa sedih banget gitu setiap ngelihat setiap perkembangannya, apalagi anak gue masih bayi gitu, belum 1 tahun. Itu sangat-sangat berasa banget lah bagi gue. Jadi mungkin kalau misalnya pusing-pusing sedikit atau panas-panas sedikit kita bisa hadapin, tapi kalau misalnya rasa rindu, guys, rindu itu sangat nyesek banget sih, nyesek banget. Pokoknya yang penting kalian cuma tingkatin imun kalian aja deh. Pokoknya pikirin yang senang-senang aja. Kalau misalnya nggak bisa ketemu teman-teman dulu atau nggak bisa pacaran dulu atau nggak bisa ketemu istri sama anak, ya sabar aja. Insya Allah pasti akan kembali lagi kalau kita sabar, kalau kita komitmen dengan kesehatan kita. Apalagi kalau misalnya kalian OTG, orang tanpa gejala kayak gua, kayak nyokap gua, kayak teman-teman gua yang lainnya, it's okay sih, insya Allah cepet sembuh. Dan ya sekian dulu rekaman singkat dari gue, semoga ada manfaatnya, semoga bisa ngasih referensi buat kalian yang sedang alami COVID-19 ini. Semangat terus buat kalian yang lagi isolasi mandiri. Gue gak ada bosan-bosannya untuk menyemangati kalian garda terdepan, para dokter, para suster yang ada di rumah sakit yang lagi mengurusi COVID-19 ini. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan juga, rezeki yang banyak juga, serta keselamatan dunia dan akhirat. Sekian dari gua, Raka Muharam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.